Empat atasan Prada Luki diperiksa di Pengadilan Militer Kupang. Ayah dan ibu Prada Luki juga dihadirkan sebagai saksi. Sejumlah kendaraan di Jawa Timur mogok usai mengisi BBM. Pertamina membantah ada kandungan air di Pertalite wilayah Kediri. Bocah tenggelam saat banjir menerjang Semarang, Jawa Tengah. Korban hilang usai terpeleset ke selokan dekat permukiman. Selain tiga sorotan utama tadi, kami juga akan hadirkan berbagai informasi terbaru dari penjuru tanah air. Kami hadirkan lebih lengkap selama 30 menit ke depan bersama saya Maido Pelfrina hanya di Indonesia Update di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara, demo warga di depan kantor DPRD Kabupaten Sampang, Jawa Timur berakhir ricuh. Mereka menuntut segera digelar Pilkades tahun 2026. Warga dari sejumlah desa berusaha masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten Sampang. Diadang barikade massa saling dorong dengan polisi hingga melempar batu. Polisi terpaksa membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Kericuhan mereda setelah Wakil Bupati Sampang menemui pendemo dan menyebut akan menggelar Pilkades serentak pada tahun 2026 seperti tuntutan pendemo. Atas saja kalau kota Pangapora langkong-langkong kita pribadi. Langkong-langkong kita pribadi terkait kenapa ekar pagi dengan disebut tadi sekarang perwakilan segala dan pula mengupayakan dan memperjuangkan. Dan alhamdulillah tiga tuntutan itu alhamdulillah kami bisa sedikit lega mendapatkan pencerahan dan kepastian dari Wakil Bupati Kabupaten Sampang yaitu Rahmahput. Terkait yang pertama perangkat desa dan BPD yang dipecat secara sepihak, Rahmahput akan memperjuangkan itu untuk dikembalikan lagi. Dan yang kedua adalah anggaran dana Pilkades, persiapan anggaran dana Pilkades 2026, dan yang ketiga adalah pelaksanaan Pilkades 2026. Kita ke Kalimantan Timur, saudara, seorang pekerja tambang di Kabupaten Berau tewas tertimbun longsor di lubang tambang. Luar biasa, ada orang pompa kayak. Longsor terjadi di konsesi tambang PT SBE di Kampung Pegat Bukur, Berau, Kalimantan Timur. Saat kejadian, seorang pekerja pompa air tertimbun longsor. Korban ditemukan tewas setelah dicari selama 2 hari. Longsor diduga terjadi akibat hujan deras di lokasi tersebut dalam beberapa hari terakhir. Kita melakukan upaya pencarian, persiapan, kemudian apel siaga. Dan kita juga melakukan pencarian selama 2 hari, Selasa, Rabu, dan kita temukan pada hari Kamis. Kamis itu kita temukan korban dalam keadaan MD, meninggal dunia, dan dapat kita evakuasi di sumur resapan eks tambang. Kita beralih ke berita lainnya, saudara. Upaya pencarian korban tenggelam di aliran Sungai Perumahan Telogo Mulyo, Pedurungan, Semarang dilanjutkan. Tim SAR gabungan memaksimalkan pencarian hingga jarak 3 km. Tim SAR kembali melanjutkan pencarian bocah 9 tahun yang hanyut akibat terseret arus banjir di saluran air di Semarang, Jawa Tengah. Pencarian dilakukan mulai dengan menyusuri sungai mulai dari titik awal hingga radius 3 km dari lokasi jatuhnya korban. Tim SAR Kota Semarang bilang upaya pencarian dilakukan dengan cara membagi 2 tim, dimulai dengan berjalan kaki menyusuri sungai.
untuk tim SAR gabungan pada hari ini kita akan tim dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kita seluruh satu bergerak dari TKP menuju ke arah Suhada dan seluruh kedua dari Suhada menuju ke Telogosari. Jadi tim hari ini dibagi menjadi dua seluruh, nanti akan bertemu di tengah-tengah seperti itu. Oke, tim pertama dari LKP kurang lebih nanti kita akan melakukan penyisiran kurang lebih 1,5 kilo. Nah, tim kedua dari 1,5 kilo menuju ke 3 kilo. Kurang lebih hari ini targetnya 3 kilo bisa tersapu dengan baik. Sebelumnya seorang bocah berusia 9 tahun terekam CCTV saat terpeleset ke dalam saluran air di tengah banjir di Jalan Argo Mulyo Mukti, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Korban langsung terseret arus. Ibu korban langsung berusaha menolong namun justru ikut terseret banjir hingga akhirnya diselamatkan warga. Sementara itu, saudara, ruas Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang masih tergenang banjir. Kemacetan panjang terjadi akibat sejumlah truk mogok. Ketinggian air masih berkisar antara 40 hingga 80 cm. Pengalaman air di Jalan Raya Kaligawe mengalami peningkatan. Mungkin ini antara 80 sampai 90 cm. Ya, dibanding dari tadi malam, ini ada peningkatan mungkin 2 sampai 3 cm. Untuk arus lalu lintas, banyak truk yang mengalami mogok, tambah di depan ada 2 truk yang mogok. Mulai dari tadi malam sudah kita bantu evakuasi, beberapa kendaraan sudah kita dorong untuk ke tempat yang lebih aman. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari sejumlah pemilik sepeda motor mengeluhkan sepeda motor mereka mengalami mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite. Saudara, sejumlah pemilik motor mengeluhkan sepeda motornya mogok usai mengisi BBM. Mari ngisi BBM ya, langsung atal-talan sepeda motor. Pemilik motor menyebut mesin motornya bermasalah setelah mengisi BBM. Menurut bengkel-bengkel di wilayah Bangkalan, kondisi ini juga dialami sejumlah pengendara lain yang memasukkan kendaraannya ke bengkel dalam 2 hari terakhir. Yakni mesin terasa seperti hendak mati. Para pemilik motor pun mempertanyakan hal ini. Langsung begitu Pertamina aja Prabowo ya. Itu saya ngisi Pertalite daerah Krian. Sebelumnya sih nggak masalah karena saya ngisinya di Bangkalan. Habis itu saya ngisi di daerah Krian itu kena ini ya. Nah, awalnya saya nggak ngerti kenapa. Habis itu saya ngeliat-liat dari berita-berita karena bahan bakar. Cuma saya bawa ke sini lagi ke daerah Bangkalan di bengkel sini juga sama. Akhirnya kenanya ke busi jatuhnya, ke busi dan kena ke bahan bakarnya. Motor mogok usai mengisi BBM juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. Bengkel yang ada di Jalan Kili Suci, Kota Kediri dipenuhi motor yang mogok. Warga menduga rusaknya motor akibat diisi bahan bakar jenis Pertalite. Montir bengkel menyebut sejak sehari sebelumnya sudah ada 7 motor yang mengalami kerusakan yang sama. Ke-7 motor seluruhnya memakai bahan bakar Pertalite. Jadi sebelumnya saya ngisi bensin di sini jenis Pertalite. Begitu keluar dari pom bensin, kendaraan tiba-tiba langsung mati, nggak bisa di starter. Saya dorong sampai ke sini, ternyata yang rusak rotak plus pampersnya itu dikarenakan karena kualitas Pertalite yang kurang bagus. Kata mas mekaniknya seperti itu. Sempat ngecek, ditunjukkan memang karena baunya memang berbeda daripada yang biasanya. Baunya seperti apa, Pak? Katanya Mas Anu, kalau saya nyium sendiri sih baunya memang berbeda, seperti apa ya, alkohol kayaknya. Seperti banyak alkoholnya memang. Dari kemarin sekitar kurang lebih 7 orang lah. Ya, 7 kendaraan. Seperti apa? Biasanya sering itu berebet, kadang ketarikan awal bisa, kadang ketika jalan tiba-tiba mati juga ada. Biasanya terutama faktor itu yang sebetulnya banyak.
Tapi untuk kasus-kasus yang akhir-akhir ini tuh yang sering itu dari kendala bahan bakar. Jadi bahan bakarnya itu ada yang kecampur air, ada yang kotor, ada juga yang kayak bensinnya itu, kutu bahan bakarnya itu kayak bahan bakar yang lama. Menyikapi laporan banyaknya motor warga yang mogok usai diisi Pertalite, Satreskrim Polres Kediri Kota bersama pihak Pertamina melakukan inspeksi mendadak atau sidak ketiga SPBU. Petugas langsung memeriksa tangki penyimpanan BBM terutama jenis Pertalite. Pertamina melakukan pemeriksaan sejumlah jenis BBM antara lain dengan mengecek takarannya. Setelah melakukan pemeriksaan sampel BBM di 3 SPBU, Pertamina memastikan tidak ada masalah pada BBM jenis Pertalite, terutama menjelaskan soal ada tidaknya kandungan air pada Pertalite. Selain itu, pengujian juga dilakukan pada BBM jenis Pertamax Turbo dan Biosolar, termasuk mengambil sampel untuk mengecek kondisi kandungan etanol. Bahwa produk Pertalite ini di 3 SPBU yang kita sampling tidak ada kandungan airnya. Juga kita tadi ada pengambilan sampel juga di produk Pertamax Turbo dan juga Biosolar, kita sounding juga alhamdulillah nggak ada kandungan airnya. Serta kita juga melakukan pengujian takaran secara pakai bejana 20 liter dan toleransinya alhamdulillah dalam rentang toleransi semua. Serta kita juga melakukan pengujian visual BBM Pertalite dengan kita pengecekan density, temperatur, dan alhamdulillah masuk dalam rentang toleransi semua. Di 3 SPBU kita melaksanakan uji kualitas, baik itu secara spesifikasi, standar, dan mutu, apakah sudah sesuai. Dan tadi rekan-rekan bersama-sama kita melihat bahwasannya BBM yang terdistribusi di wilayah Kota Kediri, khususnya di SPBU yang kita lakukan pengecekan, semuanya masih dalam batas normal. 4 atasan Prada Luki diperiksa di Pengadilan Militer Kupang. Ayah dan ibu Prada Luki juga dihadirkan sebagai saksi. Sebuah gudang tempat penyimpanan dekorasi pesta di Kampung Makassar, Jakarta Timur terbakar. Api diduga muncul akibat korsleting. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyebar ke 4 rumah. 13 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Satu rumah semi permanen di Jalan Sai Bengawan, Medan, Sumatera Utara terbakar. Sejumlah warga sempat mencoba memadamkan api, namun banyaknya bahan bangunan dan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah. 5 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Polisi menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Pantura Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Sebuah mobil pickup yang melaju kencang dari arah Jakarta tiba-tiba memotong jalan mobil tronton dari jalur kiri dan berputar arah. Mobil yang hilang kendali langsung ditabrak kendaraan lainnya. Di waktu yang sama, sebuah truk box dari arah berlawanan melaju dan menabrak kedua mobil yang masih berada di jalan raya. 3 orang luka-luka akibat peristiwa ini. Sementara 4 kendaraan yang terlibat dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Cirebon Kota. Saudara, sidang hari ketiga kasus kematian Prada Luki Namo digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain 4 terdakwa, sidang juga menghadirkan 6 saksi. Sidang kali ini melanjutkan agenda pemeriksaan berkas ketiga. Auditor Militer Kupang menghadirkan 4 terdakwa yang merupakan senior Prada Luki di Batalion Teritorial Pembangunan Wakangamere, Kabupaten Nagekeo. Selain 4 terdakwa, 6 dari 12 saksi hadir, diantaranya adalah ayah dan ibu Prada Luki dan juga TNI yang berdinas bersama Prada Luki. Para terdakwa yang disidangkan sejak hari pertama hingga hari ketiga dikenai dakwaan subsidiaritas dan kombinasi dengan ancaman 9 tahun penjara. Selain itu, sejumlah terdakwa dikenai dakwaan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
Pengadilan Militer 350 Skam telah menyidangkan berkas perkara nomor 42-K-PM-3 Romawi /15-HD-10 Romawi /2025 dengan terdakwa atas nama Ratu Ahmad Ada dan kawan-kawan sebanyak 3 orang. Sidang sedang berlangsung dengan agenda dakwaan. Apabila penasihat hukum dan para terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.